Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Shalom. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi bersama kakak-kakaknya setelah 1 minggu sepekan. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, kita akan memulai ibadah kita, tapi kakak semua mau duduk yang manis karena kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kakak mau semuanya semangat. Semuanya kakak undang dulu untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semua. Pasukan Kristus, Siap. kita angkat satu pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan hari yang cerah, hari yang indah buat kami. Tuhan, di mana kami akan memulai ibadah online kami Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kami, dan yang berkati ibadah kami ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar Tuhan juga memberikan sukacita dan semangat bagi kami, walaupun kami lewat online, tapi biar sukacita kami Tuhan tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Berkati kami guru-guru sekolah minggu dan juga buat anak-anak yang di rumah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan doa, dan sekarang kita mau lebih sukacita lagi, kita mau angkat lagu pujian. Tapi sebelum itu kakak Sela undang dulu semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Sekali lagi, pasukan Kristus, siap! Kita mau nyanyi lagu
Adik-adik, untuk menambah semangat lagi, karena kita semua ini adalah pahlawan, kita pahlawan kecil, pahlawan dari Sekolah Minggu GKB Bandar Lampung, kita mau angkat lagu pujian Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima. Tuhan pimpinan kita. Dia pahlawan kita. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima. Tuhan pimpinan kita. Dia tetap lawan kita. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima. Tuhan pimpinan kita. Dia tetap lawan kita. Aku pahlawan kecil. Yesus panglima. Tuhan pimpinan kita. Dia tetap lawan kita. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau angkat lagu pujian Janjimu Seperti Fajar. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita berdoa ya. Lipat tangannya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan dalam kehidupan kami Bapa. Di mana pada minggu ini Tuhan Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami panjang umur hingga kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberikannya Bapa, karena hamba adalah orang yang tidak sempurna Bapa. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita buka Alkitab kita. Firman kita di dalam minggu ini diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Inang akan baca dari sini, anak-anak yang di rumah bisa mengikutinya. Firman Tuhan dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesok harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Di ayat terakhir, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada minggu kita ini adalah minggu pengorbanan atau pengampunan, di mana perjalanan Yesus ke Yerusalem merupakan misi penyelamatan Allah dalam suasana menyambut Paskah. Kedatangan Yesus ke Yerusalem mendapat respon yang baik, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Orang berbondong-bondong datang menyambut kedatangan Yesus, Raja Damai, dengan melambaikan daun palem. Tahu kan daun palem itu adalah daun palmarum, sebagai bentuk penghormatan dengan menyuarakan Hosana, artinya keselamatan. Di sini Yesus datang ke Yerusalem dengan menaikin seekor keledai. Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kuasa kematian melalui penyelamatan di Bukit Golgata, penyalipan di Bukit Golgata. Itu menandakan kerendahan hati Yesus dalam melakukan kehendak Allah agar kehidupan kita dipenuhi damai sejahtera. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita kepada Tuhan Yesus harus kita isi dengan sikap penyembahan dan pujian. Sudahkah kita mau menyembah Tuhan atau memuji Tuhan Yesus dengan tangan dan mulut kita bersama semua orang-orang yang dikasihi Tuhan? Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dengan gembira dan penuh sukacita untuk menerimanya. Jika kita setia dan taat kepada Yesus, maka hidup kita akan diberikan kebahagiaan dengan mengabulkan segala doa-doa kita. Makanya kita minta campur tangan Roh Kudus agar kita dapat melakukan yang kita inginkan dari Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi segala persoalan atau masalah yang ada dalam hidup kita, karena kita percaya Tuhan Yesus bersama kita. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita percaya kepadanya dan selalu bersandar kepada Tuhan. Penyambutan Yesus di dalam hati kita harus terjadi setiap hari dan setiap saat. Jangan pernah lupa, kita harus menyambut Yesus setiap hari dan setiap saat. Baik dalam suka maupun duka, Yesus harus kita andalkan di dalam kehidupan kita. Orang yang menyambut Yesus nantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia. Sebab di mana Yesus hadir dan disambut, maka akan ada damai di hati kita. Di mana tujuan Yesus datang ke dunia ini yaitu menjadi Raja Damai. Menjadi Raja Damai untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut, dari dosa. Jadi Yesus adalah Juru Selamat
yang mendirikan kerajaan Allah, bukan sebagai raja politisi duniawi. Jadi anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita menjadi pengikut Yesus, mari kita menjadi pengikut Tuhan agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tangguh, kita harus kuat, jangan pernah ragu-ragu untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi buat anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang berada dimanapun berada, Inang minta supaya kita jangan pernah takut, tetap tangguh, tetap kuat, dan jangan pernah ragu. Karena Yesus adalah penyelamat kita. Anak-anak harus menyambut Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Menyambut itu sebagai Raja, menyambut itu sebagai Juru Selamat kita. Hiduplah dengan ketekunan, sukacita, sorak-sorai, keyakinan teguh, dan dalam kerendahan hati. Mari kita terima Yesus dengan kerendahan hati. Mari kita terima Yesus dengan sukacita. Mari kita terima dengan Yesus dengan sorak-sorai, dengan keyakinan kita, dengan kebaikan kita. Jangan pernah ragu karena Yesus ada bersama kita. Jangan pernah goyah dan ragu. Yakinkanlah bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah diselamatkan, yakinlah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita menyuarakan Hosana, artinya keselamatan kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata kita menyerukan Hosana, tetapi harus dengan perbuatan juga, baik dalam mulut maupun di dalam gerak-gerik kita. Mari kita sama-sama mengatakan Hosana, Hosana, Yesus adalah penyelamat kita. Jadi mari kita untuk betul-betul selalu setia kepada Tuhan, betul-betul selalu mengandalkan Tuhan. Mungkin pada saat ini anak-anak masih merasakan belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah, belum bisa untuk bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Yakinlah suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik dan waktu yang terbaik buat kita untuk berkumpul di gereja. Karena kita tahu Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala penyakit yang ada pada saat ini. Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat kita untuk bisa kita kembali beribadah di gereja dengan tatap muka, atau bersekolah di sekolah dengan tatap muka dengan guru dan teman-teman kalian di sekolah. Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah jangan pernah ragu, jangan pernah goyah. Yakinlah, bersorak-sorailah, bersukacitalah dalam menyambut kedatangan Tuhan. Hosana, Hosana. Itulah yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di mana pada saat ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, mengajarkan kami bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Kami sadar Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna. Kadang kami lupa Tuhan tidak mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tetapi melalui firman ini Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak kami untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan begitu baik, kami percaya Tuhan masih begitu sayang di dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari ke depan Tuhan, Engkau masih memberi yang terbaik, Engkau masih memberikan kami kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang saat ini dapat kami terima dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan sebagai pengikut-Mu yang selalu setia Bapa, baik dalam suka maupun berduka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan dikatakan untuk kita selalu sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Nah, untuk menyambut Sang Juru Selamat itu, kakak juga mau kalian di rumah, kita angkat satu pujian Laskar Kristus. Tapi semua kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya akan musuh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh,
mau mengumpulkan persembahannya boleh dikumpulkan terus dikasih ke orang tuanya. Nanti di gereja persembahannya boleh disampaikan ke kakak-kakak guru sekolah minggu atau siswa yang ada di dekat sekitarnya ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 24 ayat 7. Sekali lagi, Mazmur 24 ayat 7. Kakak bacakan ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Oke, dihafalkan ayat hafalannya, kemudian dibuat videonya dan dikirimkan di grup Sekolah Minggu GKPI Bandar Lampung. Terima kasih semuanya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Nah sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau angkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Semuanya menari ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Inang Tornipi, persilahkan. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari anak-anak duduk yang tenang, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, secara khusus anak-anak kami Bapak yang ada di rumah, walaupun kami sekarang masih ibadah online Bapak. Tapi kami bersyukur karena Engkau masih memberi yang terbaik, waktu yang terbaik kepada kami, khususnya guru-guru sekolah minggu dan tim IT yang bisa melayani di gerejamu Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang pada saat ini di rumah Bapak, berkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, apapun pekerjaan dan aktivitas mereka Bapak, Tuhan yang selalu menyertai mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik buat orang tua kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Bapak. Mungkin pada saat ini Tuhan kami belum bisa bersama-sama, bisa berkumpul seperti dulu bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan Tuhan. Berkati selalu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Berikan kami kesehatan dan panjang umur Tuhan, sehingga kami selalu melayani-Mu dengan baik dan penuh sukacita Bapak.
Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat negara kami secara khusus buat Bandar Lampung Tuhan, yang pada saat ini masih dilanda virus corona Bapa. Jangan berikan kami ketakutan Bapa, tapi berikanlah kami selalu mengandalkan Engkau Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan jauh dari virus-virus corona Bapa, sehingga kami sehat selalu Bapa, bisa melakukan aktivitas kami setiap hari Bapa. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan ada waktu yang terbaik akan Engkau berikan kepada kami, di mana kami dengan anak-anak kami, guru sekolah minggu bisa berkumpul kembali di gerejamu Bapa. Kami rindu Bapa dengan mereka Bapa, tapi pada saat ini kami harus bersabar Bapa dengan kondisi yang saat ini terjadi Bapa. Mungkin ada waktu yang terindah yang akan Tuhan berikan kepada kami, untuk kami kumpul bersama anak-anak kami di gerejamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati mereka dalam pendidikan mereka Bapa, di mana pada saat ini mereka masih belajar di rumah, daring menerima pelajaran dari gurunya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya walaupun masih online Bapa, Tuhan selalu menyertai anak-anak kami di dalam pendidikannya, sehingga mereka bisa mengikuti apa yang akan diberikan guru-gurunya kepada mereka Tuhan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan Bapa dalam menjalani tugas mereka sebagai pelajar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami yakin karena Engkau lah kami bisa seperti ini Tuhan, karena Engkau lah bisa kami sehat dan bisa melayani dengan baik Bapa. Kami percaya bila kami mengandalkan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun harapan kami, apapun cita-cita kami, Tuhan akan dengarkan doa-doa kami Bapa. Bapa yang baik, sebelum kami menutup ibadah kami Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai, tapi kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi tetap jaga kesehatannya, jangan lupa dipakai maskernya, dan shalom.